ada perusahaan yang bagi dividen lagi, yaitu kode sahamnya SMSM yang akan bagi dividen 170 miliar. Nah, simak prospeknya ke depannya apakah menarik dan apakah ini termasuk dividen yield yang besar. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya tag video ini saat perdaan berlangsung jam 9.22 hari Jumat. Nanti malam akan langsung tayang. SMSM berada di harga 2.130 atau naik 2,90%. Ini adalah perusahaan otomotif dan komponen otomotif. Subsektornya. Kalau kita lihat ya labanya ya di kuartal ketiga ini di 2023 ini terus mengalami kenaikan ya. Jadi bisa dikatakan laba di 2023 saya yakin ya lebih tinggi dibandingkan 22. Oke. Nah, kalau kita lihat ya profil perusahaan ini bidang industri alat-alat perlengkapan suku cadang dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan. Perusahaan memproduksi filter, radiator, oil cooler, terus kondensor, brake pipe, full tank, exhaust system dan press part. Oke. Merek dagangnya Sakura Filter, telah terdaftar lebih dari 90 negara. Wow, ini berarti ada ekspornya, sorry. Terus pengendalinya adalah PT Adrindo Inti Perkasa. Oke. Dan ini salah satu perusahaan yang rajin bagi dividen. Oke, Bapak Ibu teman-teman perhatikan, dia dalam 1 tahun tuh bisa bagi dividen 4 kali loh. Ya, ini kan berarti berdasarkan 2021, berarti ini dalam 1 tahun tuh bisa 4 kali gitu. Ini sebelumnya itu 25, 20 ya sebelumnya itu. Jadi bisa saya katakan ini perusahaan yang rutin bagi dividen. Dan kali ini sebentar sebelum ke beritanya kita ke ini. Nah, ini websitenya, produk utamanya Sakura Filter, Sakura Radiator, terus produk lainnya Karoseri, oke. Produk utama PT HP entitas anak, oke. Produk lainnya adalah selain filter radiator, karet, plastisol, pipa rem, pipa bahan bakar dan kawan-kawan. Oke. Ini produknya ya spare part lah. Nah, ini SMSM Selamat Sempurna Tbk akan membagikan dividen interim 172 miliar. Oke, dividen akan mengalir dengan nilai 30 per lembar. Oke, 30 per lembar berarti, dan sedangkan tahun ini sudah bagi dividen. Bentar, kita lihat ya berdasarkan tanggal. Ini berarti berdasarkan laba 2022 kalau ini, karena RUPS mereka itu di tanggal 19 Mei. Oke, 19 Mei ini berarti berdasarkan laba 2022. Berarti ini sudah bagi dividen tanggal 25, terus ini tambah 30. Oke. Kalau kita lihat ya harga sekarang itu 2130. 30 bagi 2130. Itu kecil ya, 1,4. Tapi kalau kita total yang kemarin 25 berarti 55 dibagi 2130. Ini 2,58. Dan ini perusahaan sering bagi dividen sebesar dividen payout rasionya sebesar 62%. Ya, let's say 60 lah. Let's say 60%. Kalau dengan asumsi labanya ya tahun ke depan kuartal keempat itu 200 miliar aja deh, nggak bisa lebih dari tahun lalu misal. Jadi 222 ditambah 208 ditambah 265 tambah 200. Labanya 895 dibagi jumlah lembar saham 5,76. Labanya 155 per lembar. Dikali 60%, 0,6 itu 93. Oke, di angka 93 ya kemungkinan bagi dividennya. Dan dia sudah bagi dividen 55. Jadi masih ada potensi bagi dividen lagi sebesar let's say 90 lah ya.
55 berarti masih ada 35. Kalau itu dibagikan, let's say 90 per lembar, 2130 dasarkan harga sekarang, dividennya 4% dan ini termasuk dividen yield yang lumayan tipis lah di atas rata-rata, masih di atas rata-rata. Nah, dividen yieldnya 4,69%. Jadi ini salah satu perusahaan yang sering bagi dividen, bahkan dia 1 tahun 4 kali bagi dividen ya. Hanya setahu saya hanya perusahaan ini yang bagi dividen 4 kali dan itu tidak setahun 2 tahun, berkali-kali ya. Bapak Ibu perhatikan, ini selalu bagi dividen 4 kali. Oke, tahun ini dan nanti kemungkinan di tahun ini juga bagi. Ya, ini kan Agustus ya, yang data ini kan belum keluar, berarti tahun ini 4. Jadi bisa dikatakan dalam 1 tahun ya mereka bagi dividen 4 kali. Itu hal yang sangat jarang banget perusahaan lakukan gitu. Nah, sekarang kondisinya PI-nya di angka 13, PB-nya 3,989. Oke, kita tidak bahas laporan keuangan, nanti nextnya kita akan bahas karena labanya cukup cemerlang, kita bahas nanti di next video. Kita bahas ke depannya, prospeknya gimana. Kalau kita lihat dividen, hubungannya nanti dengan laba pergerakan sahamnya. Ini kondisinya saat saya take, itu kondisinya di low risk aja sih. Ya, kondisinya di low risk, di sini udah 2120, let's say 2100 lah ya. Hanya sebatas itu aja. Oke, dengan adanya stimulus sentimen dividen ya mungkin akan naik lagi, tapi ya harganya sedikit naik dikit gitu. Dividennya come date-nya itu di tanggal 3 atau minggu depan, Jumat minggu depan. Jadi menurut saya ini adalah salah satu perusahaan sehat perusahaannya ya, sekilas ya kita lihat ya, dia bisa bagi dividen 4 kali, berarti ini perusahaan yang loyal terhadap investor. Poinnya itu sih kalau sehat nanti kita bahas di laporan keuangannya aja ya. Jadi itu apakah menarik menurut saya? Menariknya adalah ini perusahaan yang bagi dividen 4 kali, that's it. Tapi kalau besar dividennya enggak sih, biasa saja. Cenderung ya standar lah ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau di total semua bagi dividen dalam 1 tahun, ini perusahaan yang worth it untuk dibeli. Cuman nanti kita lihat lagi ya apakah ini perusahaan yang sehat dan kawan-kawan. Gini tuh yang bisa saya sharekan tentang SMSM yang akan bagi dividen sebesar 172,76 miliar. Bagaimana menurut Bapak Ibu teman-teman, apakah menarik? Apakah ini termasuk perusahaan yang bisa dikatakan Nah, itu kembali lagi di pemilihan atau preferensi atau keputusan dari Bapak Ibu masing-masing. Gini tuh semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.